Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Maka kami mohon, dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan kisah penyembuhan yang dialami ibu mertua Petrus. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberikan kesembuhan jasmani saja, namun Dia datang untuk memberikan kesembuhan rohani juga, yaitu pembebasan manusia dari belenggu dosa dan kejahatan. Setelah semua peristiwa-peristiwa penyembuhan dan pengusiran roh setan, Yesus segera mengajak pergi murid-muridnya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus mengunjungi keluarga muridnya dan menyembuhkan mertua Simon yang sakit, dan juga mengusir roh-roh jahat serta banyak orang-orang sakit lain yang Dia sembuhkan. Yesus menunjukkan mujizat kesembuhan jasmani. Ini dilakukannya sebagai suatu tindakan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi pemenuhan nubuat para nabi, dan juga untuk mendukung pengajaran yang akan diberikan seperti yang terjadi pada penggandaan roti dan ikan untuk menjelaskan tentang Ekaristi. Yesus datang untuk dunia, semua pelosok dimanapun kita berada. Menjadi permenungan bagi kita adalah apakah kita menyadari kehadiran kasih dan karunia Yesus di dalam setiap langkah hidup kita. Ataukah kita kerap lupa dengan kehadirannya yang menyertai dan membimbing langkah hidup kita? Semestinya kita semakin dewasa untuk semakin mengenal kasih Allah
dalam diri Yesus Kristus dan berani menjadi saksinya dalam kehidupan dimanapun kita berada. Sejak Yesus tampil sebagai pengajar dan pengusir roh jahat di rumah ibadat di Kapernaum, ia langsung menjadi bahan pembicaraan di seluruh penjuru di seluruh Galilea. Tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru. Penginjil Markus mengisahkan bahwa setelah pertemuan suci di rumah ibadat, Yesus bersama-sama dengan keempat muridnya pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ketika Yesus tiba, para murid memberitahu mengenai kondisi ibu mertua Simon yang sedang terbaring karena sakit demam. Suasana hati orang-orang yang datang berkunjung tentu kurang begitu gembira karena diwarnai suasana yang sedang sakit yang diderita, yang dialami oleh ibu mertua Simon. Tetapi Yesus menghampiri tempat pembaringan itu, mendekat ke ibu mertua Simon. Sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia dan menyembuhkan dia, maka lenyaplah sakit demamnya itu. Setelah sembuh, ibu mertua Simon melayani mereka. Kehadiran Yesus di rumah Simon tidak hanya membuat ibu mertua Simon sembuh dari sakit demam, tetapi mengubah suasana rumah yang sebelumnya mendung menjadi cerah ceria dan penuh kasih serta sukacita persaudaraan. Para penduduk Kapernaum yang tahu tempat Yesus berada datang membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan di depan pintu rumah Simon. Yesus mendekat para penderita sakit tersebut. Ia menyembuhkan mereka dan melenyapkan setan-setan. Betapa gembiranya orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan oleh Yesus. Hidup mereka yang sebelumnya suram karena dikuasai oleh penyakit dan kuasa kejahatan, kini menjadi cerah ceria, terbebas dari kuasa kegelapan atau setan atau roh jahat. Apa makna kisah Injil hari ini bagi kita? Pertama, kehadiran Yesus dalam hidup kita mengubah situasi hidup kita yang suram dan mendung karena berbagai alasan menjadi cerah ceria dan penuh sukacita serta kebahagiaan. Singkatnya, kita diselamatkan. Maka yang dituntut dari kita adalah membiarkan diri dijumpai, didatangi oleh Yesus sendiri. Kendati pun Yesus selalu dan setia datang menjumpai kita, tergantung respon kita terhadap kedatangan Yesus itu. Setiap orang yang menerima Yesus akan menikmati kabar baik yang diwartakannya dan mengalami tindakan kasih penyembuhannya, kasih penyelamatannya. Sebagai pengikut Yesus, kita mesti memberitahu kondisi hidup sesama kita, masyarakat, keluarga kita, dan situasi dunia kita melalui doa-doa yang kita sampaikan dengan tulus dan rendah hati, dengan penuh iman dan kepercayaan serta kesetiaan dan kontinuitas kepada Yesus, sehingga Yesus mengubahnya menjadi sesuatu yang membawa kebahagiaan dan sukacita. Tidak hanya itu, tetapi kita juga harus membawa sesama yang menderita dan terganggu hidupnya kepada Yesus agar mereka disembuhkan dan dibebaskan oleh Yesus dari berbagai ikatan yang menyengsarakan mereka. Kedua, relasi dengan Allah dalam doa menjadi ketentuan utama yang memampukan kita untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana keinginan manusia. Relasi dengan Allah akan mendatangkan kebijaksanaan yang membuat kita mampu untuk melihat dan memilih kehendak Allah meski terasa sulit dan beresiko. Yang ketiga, mewartakan kabar baik dan menjadi saksi tindakan kasih Yesus merupakan misi utama setiap orang Kristiani. Sebagaimana orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan dari roh jahat akhirnya menjadi pewarta dan saksi-saksi Kristus. Saudara-saudari kita pun diajak untuk menjadi saksi-saksi kasih Allah setelah kita disembuhkan olehnya, setelah kita dibebaskan olehnya dari kuasa kejahatan, penderitaan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan kita.
untuk menjadi pewarta Injil, untuk menjadi garam dan terang bagi sesama, bagi dunia ini. Keempat, kita disembuhkan, maka kita dipanggil untuk beraksi lewat tugas karya dan pelayanan kita. Kesembuhan mengajak kita untuk mengubah suasana hidup kita. Pembebasan dari berbagai kekuatan jahat tidak hanya bersifat personal, melainkan juga bersifat sosial. Kesembuhan itu harus diwartakan lewat pelayanan kita. Sebagaimana ibu mertua Simon yang langsung melayani tamu setelah disembuhkan oleh Yesus, ada rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah lewat perbuatan baik kepada sesama. Demikian pula penyembuhan, pembebasan dan perubahan yang kita alami dimasukkan agar kita menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati yang sama seperti Yesus yang mau melayani terlebih dahulu. Teladan bagi kita. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Menjadi pelayan yang mau memberikan dirinya sepenuhnya untuk sesamanya. Semoga kita senantiasa menyadari bahwa kita pun disembuhkan untuk melayani sesama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, segala bentuk pekerjaan yang hendak kami lakukan, kami serahkan kepadamu sebab kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami. Jagalah hati kami, mulut kami dan tangan kami. Semua jeripaya kami satukan ke dalam tangan-Mu demi kekudusan dan kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.